Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tari kontemporer. Perkenalkan, nama saya Nur Siska Dewi yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membawakan jalannya presentasi ini. Sebelum presentasi saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok presentasi hari ini. Yang pertama, Erika Nur Pramudita, kedua Tiara Dipa Melinda, ketiga Naila Nashiwa Nabila, keempat Nur Siska Dewi. Sebelum dimulainya presentasi, rangkaian acara yang akan kita jalani adalah satu sesi pembuka, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, dan terakhir sesi penutup. Saya persilahkan kepada Erika Nur Pramudita untuk bicara. Terima kasih. Terima kasih, Kak Siska. Izinkan saya untuk menyampaikan materi. Tari kontemporer. Tari kontemporer adalah inovasi yang terjadi pada beberapa tarian yang telah mendapatkan sentuhan nuansa modernisasi, mulai dari musik pengiring, gerakan, dan alat pelengkap yang digunakan oleh para penari. Saat ini, keberadaan tari jenis kontemporer ini memang telah umum di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik dalam bentuk tarian tunggal, modern, kreasi baru, dan lain sebagainya. Unsur-unsur tari kontemporer. 1. Ada unsur gerakan. Unsur utama yang harus ada pada seni tari, karena hal yang utama untuk dinilai pada suatu tarian adalah gerakan. Sehingga gerakan pada suatu tarian hendaklah terkonsep untuk memiliki nilai pesan, keindahan, dan estetika ketika ditampilkan di area pementasan atau disaksikan. Yang kedua ada unsur iringan. Alunan suara musik pengiring pada seni tari sebagai pendukung dalam penyampaian pesan pada setiap pementasan tari. Selain itu, juga mampu untuk menambah nilai estetik dan keindahan, sehingga meningkatkan daya tarik kepada penonton yang menyaksikan. Yang ketiga, ada unsur busana. Unsur yang memiliki peran penting pada suatu tarian, terutama pada penari yang menarikan suatu tarian ketika pertunjukan. Sebab, apabila penari tidak mengenakan busana yang sesuai dengan tema pada tarian yang dipentaskan, maka tarian akan jadi terlihat aneh. Namun, apabila busana yang dikenakan serasi, akan lebih terkesan menarik bagi orang-orang yang menyaksikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Tiara. Baik, terima kasih Rica. Selanjutnya, seni tari. Apresiasi adalah menerima tanggapan-tanggapan baru dengan bentuk yang telah ada. Seni tari adalah salah satu kebudayaan Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa. Karena seni tari sudah menjadi lambang Indonesia, sudah menjadi inisial negeri Indonesia di mata mancanegara. Tari merupakan gabungan antara gerakan dan irama yang kemudian dibutuhkan untuk mengungkapkan suatu perasaan, maksud, serta pemikiran. Dalam menarikan sebuah tarian, dibutuhkan pengiring lagu. Alat pengiring dan properti yang digunakan dalam tarian digunakan agar terlihat modern dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia seiring dari perkembangan zaman. Banyak sekali jenis tarian yang ada di Indonesia, baik tradisional, modern, maupun tari kreasi. Kompetensi inti. Memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konteks atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, kompetensi dasar. 3.1. Memahami keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. 3.2. Memahami tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. 4.1. Memperagakan tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. 4.2. Memperagakan tari kreasi yang menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, memperhatikan keunikan gerak tari kreasi, yang kedua, menjelaskan tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan, yang ketiga, mempelajari tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari, yang keempat, memperagakan tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Pengertian tari modern. Modern dance atau dalam bahasa Indonesia, tari modern adalah salah satu bentuk tarian yang terbentuk dan berkembang sejak awal abad 20. Tari modern dipelopori oleh penari-penari dari Amerika Serikat serta beberapa negara di Eropa Barat yang keluar dari batasan-batasan yang kaku, seperti tari balet klasik. Gerakan tari modern dipelopori oleh seorang penari perempuan bernama Isadora Duncan. Pengertian tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik rias, dan busana, maupun tata teknik pementasannya. Walaupun tarian ini tidak menggunakan pola-pola tradisi, tidak berarti sama sekali tidak menggunakan unsur-unsur tari tradisi. Mungkin saja masih menggunakan tergantung pada konsep gagasan penggarapannya. Tari ini disebut juga dengan tari modern yang istilahnya berasal dari kata Latin modo yang berarti baru saja. Salah satu hal yang membedakan tari kreasi tradisi dan tari kreasi baru adalah sumber gerak tarinya. Tari kreasi baru selalu berpijak pada kenyataan duniawi, bertumpu pada kebebasan kreativitas individu. Masing-masing seniman tari kreasi baru mengembangkan teknik, idealisme, dan kreativitasnya sendiri. Contoh tari kreasi baru antara lain tari kontemporer, tari balet, tari salsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naila Naswa. Baik, terima kasih. Kemudian ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran tari meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Elemen pembelajaran, tujuan isinya, materi, metode, strategi pembelajaran, evaluasi, dan sumber belajarnya. Konsep pembelajaran guru dan siswa. 1. Strategi pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. 2. Skenario urutan pembelajaran. 3. Cara belajar siswa. Guru dituntut untuk bekerja serius dan sistematis untuk dapat kompetensi. Bagi siswa sekolah, pertama, siswa dapat mudah untuk belajar. Yang kedua, memperoleh pengalaman belajar yang konkret. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar bagi siswa. Yang keempat, menumbuhkan potensi siswa. Kemudian bagi guru, yang pertama untuk menyelesaikan masalah belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan kinerja guru untuk dapat tampil profesional. Yang ketiga, pedoman kerja untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, memudahkan untuk hasil belajar siswa. Yang kelima, mengontrol kesesuaian antar komponen pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, menghasilkan program pembelajaran yang efektif dan efisien. Mengapa perlu dibuat desain pembelajaran? Desain pembelajaran dibuat karena memiliki manfaat bagi guru untuk mengetahui perkembangan siswa dalam menerima ilmu pembelajaran. Kemudian ada aspek yang harus diamati dalam gerak tari, jenis tari, dan fungsi tari. Yang pertama, keindahan dalam tari. Yang kedua, keluasan dalam tari. Yang ketiga, pakaian yang dipakai dalam tari. Yang keempat, panggung yang dipakai untuk pagelaran. Yang kelima, tarian yang dibawakan. Yang keenam, alunan musik yang dipakai dalam tari. Yang ketujuh, gerakan dalam tarian. Yang kedelapan, pola lantai dalam tarian. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Siska. Terima kasih. Ya, lanjut
karakteristik dan tujuan tari kontemporer dari segenap perbedaan dengan jenis tarian lainnya, menyebabkan dia memiliki karakteristik tersendiri yang didefinisikan sebagai suatu keunikan. Berikut adalah beberapa ciri tari kontemporer. 1. Pola-pola geraknya lebih bebas dari tari modern. 2. Gerakan yang digunakan tidak lagi mendasarkan pada gerak tari tradisional. Yang ketiga, tata tari diciptakan sesuai suasana saat itu. Keempat, tariannya tidak terikat oleh aturan yang sudah ada. Lanjut, fungsi tari kontemporer terbagi menjadi beberapa bidang dengan fungsinya masing-masing, antara lain bidang pendidikan. Saat ini banyak ditemukan pembelajaran mengenai tarian kontemporer di sekolah-sekolah. Itu artinya keberadaannya telah memasuki ranah pendidikan. Bidang komunikasi. Kemajuan teknologi juga mendorong majunya pola pikir para seniman, sehingga implementasi tarian kontemporer dijadikan juga sebagai pesan, kritik sosial, kebijakan, gagasan, dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Bidang hiburan. Tentunya kerinduan dari suatu karya seni akan diaplikasikan sebagai hiburan dan rekreasi. Mulai dari pementasan tari, perayaan hari-hari besar, hingga upacara adat. Bidang aristik juga difungsikan sebagai media pengekspresian para seniman. Misalnya, tari bisa dinikmati oleh penonton dan hanya bisa dinikmati para seniman dan komunitasnya saja. Daftar pusaka. Pustaka kami dapat dari pelajarindo.com/tari kontemporer. Terus ada hobi.com tari kontemporer, seputarilmu.com 2021/07/tari kontemporer. Ya, terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.